beberapa saya masukkan ke akuarium. Mungkin teman-teman bisa lihat ini bibit yang saya lakukan dengan sistem bioflok. Jumpa lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang berapa ukuran bibit ikan nila yang bisa dibikin atau dibuat dengan sistem bioflok untuk pembesarannya. Dan di dalam kolam ini terdapat beberapa ratus ekor ikan nila yang masih kecil atau bisa disebut dengan larva. Dan ini udah berjalan sekitar 1 minggu. Itu sudah saya lakukan pembesaran dengan sistem bioflok. Jadi kalau untuk sistem bioflok ikan nila, kalau menurut saya ukuran bibitnya itu setidaknya 1 cm atau 1,5 cm minimal ya teman-teman. Dan itu sudah bisa memakan pelet ikan atau pakan ikan yang lembut ya, atau pakan bubuk. Kalau sudah bisa memakan pakan bubuk itu berarti bibit ikan nila sudah siap bisa dilakukan dengan pembesaran sistem bioflok. Dan teman-teman bisa lihat ini bibitnya, ini paling ukuran 1,5 cm ini teman-teman. Dan ceritanya itu di kolam yang saya miliki ini, kolam beton ya, kapasitas 4 kubik. Dulu itu saya melakukan percobaan, hanya saya isi dengan 70 ekor per kubiknya. Dan saya berharap bisa melakukan panen itu minimal 400 gram per ekornya. Jadi rata-rata itu 3 ekor per kilo ya. Dan berhasil teman-teman, bisa melakukan pemanenan sampai minimal itu ada yang 400, 500, tapi yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau kita panen di 4 ekor per kilonya atau 250 gram minimal, itu lebih cepat. Kalau ini lebih lama, karena kan ya wajar ya teman-teman, ikan lebih besar, jadi membutuhkan waktu lebih lama untuk masa pertumbuhannya. Dan waktu dilakukan panen, terjadilah pemijahan mungkin sebelumnya. Dan waktu saya lakukan panen itu terdapat banyak sekali bibit ikan nila ya teman-teman. Itu masih dalam bentuk larva. Jadi saya berpikiran kalau mau saya buang juga eman-eman, karena kan bibit ikan nila sekarang kan juga tidak murah. Akhirnya saya lakukan pembesaran sampai ukuran 1,5 cm. Waktu masih larva itu bibit ikan nila saya beri. Tapi kalau sudah bisa memakan pelet ikan yang bubuk atau paling lembut, jadi saya beralih ke pelet yang bubuk ya teman-teman. Saya nyebutnya pelet bubuk. Itu pelet lembut itu biasanya ukurannya 0, itu teman-teman untuk 1 butirnya. Kalau kita gunakan dari larva, sudah kita kasihkan pelet bubuk, biasanya ada beberapa ekor yang mati ya teman-teman, mungkin karena dia belum bisa memakan yang namanya pelet bubuk. Dan ini bibitnya ya lumayan banyak, mungkin sekitar ratusan atau ribuan. Saya belum sempat menghitung karena langsung saya lakukan sistem bioflok. Mungkin kalau sudah cukup besar di umur 12 cm, kalau kelihatan terlalu banyak ya mungkin saya sortir atau saya pisahkan. Karena saya setiap 1 kubiknya saya itu menggunakan 100 sampai 120 ekor per kubiknya ya untuk bibitnya. Tapi kalau kelebihan nanti untuk mencapai 250 gram per ekornya minimal ya, itu nanti cukup lama atau membutuhkan waktu yang lebih lama, dan itu tidak efisien kalau menurut saya.
Kalau dibilang ini bibit baik atau bagus, saya sebenarnya tidak bisa tidak bisa menjawab ya teman-teman, karena kan ini juga dari hasil pemijahan liar atau pemijahan yang dilakukan pembesaran. Mungkin kalau dari petani bibit, mereka punya indukan itu minimal itu mungkin satu ekornya 500 gram, tapi kalau ini kan 1 kilonya isi 3 ya, berarti 300 gram. Bisa dikatakan kurang besar atau kurang matang lah untuk indukannya. Tapi ya kalau saya berpikir daripada dibuang juga eman-eman, akhirnya saya lakukan pembesaran juga ya teman-teman. Ya siapa tahu bibitnya ini juga bibit unggulan yang pembesarannya lebih cepat atau bagus lah bibitnya. Dan ini contoh bibitnya teman-teman, sudah saya beberapa saya masukkan ke akuarium. Mungkin teman-teman bisa lihat ini bibit yang saya lakukan dengan sistem bioflok. Ukurannya segini masihan teman-teman, mungkin 1,5 cm. Jadi kalau untuk sistem bioflok menurut saya ukuran bibit itu selama ikan sudah bisa memakan pelet atau pakan ikan dalam bentuk bubuk, berarti sudah siap dilakukan yang namanya pembesaran dengan sistem bioflok. Cuma ini saya beri airnya itu hanya setengah dari kapasitas kolamnya ya, mungkin karena ini sudah beberapa kali terkena air hujan jadi secara tidak langsung airnya itu meningkat. Nanti bisa kita kurangin lagi ke setengahnya. Dan untuk tekanan aerasinya ini ya, tekanan aerasi ini jangan terlalu besar ya teman-teman, agak kecil aja. Kalau segini saya rasa sudah cukup. Dan ini warnanya juga masih hijau, tapi kalau hijaunya airnya itu tidak pekat, itu tidak masalah teman-teman. Yang penting kalau hijaunya masih hijau muda, ini sebenarnya bagus untuk ikan, karena ketersediaan makanan selain pelet bubuk, selain vlog, dan masih tersedia juga yang namanya alga atau fitoplankton ya, itu juga masih tersedia, dan itu juga menjadi makanan ikannya. Dan ini warnanya juga hijau muda, mungkin dalam beberapa hari lagi akan berubah menjadi coklat muda, ditandai dengan adanya aktivitas bakteri yang sudah mengatasi fitoplanktonnya. Karena fitoplankton itu yang berubah air itu menjadi hijau ya, karena kalau ketersediaan fitoplankton terlalu banyak juga tidak bagus ya teman-teman. Jadi setidaknya bisa dikendalikan dengan namanya adanya bakteri biofloknya. Ini ya teman-teman, mungkin teman-teman berminat untuk melakukan pembesaran sistem bioflok ikan nila dengan bibit yang masih kecil kayak gini. Tapi ya jangan berharap 3 bulan panen ukuran 4 ya teman-teman. Ini juga nanti panennya mungkin kalau untuk 250 gram per ekornya itu membutuhkan waktu, perkiraan saya itu 4 bulanan. Itu mungkin bisa tercapai bahkan 4,5 bulan. Tuh, kalau seumur segini di target 3 bulan harus panen untuk ukuran 250 gram, mungkin saya rasa tidak bisa ya teman-teman. Tapi kalau untuk ukuran mungkin 200 gram atau 150 ke atas, di bawah 200 gram mungkin masih bisa teman-teman kalau untuk mencapai 3 bulan. Soalnya panen yang saya kehendakin itu 250 gram minimal. Dan enaknya bioflok itu gitu ya teman-teman, jadi bibit dari ukuran kecil pun sudah bisa dilakukan yang namanya sistem bioflok untuk pembesarannya. Oke ya teman-teman, seperti biasa, pertanyaan, saran ataupun kritik bisa ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga bantu untuk subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya. Dan untuk video kali ini saya akhiri ya teman-teman.
Kalau ada salah di dalam video ini, mungkin teman-teman bisa koreksi dengan memberikan masukan di kolom komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini. Sekian.